Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Islam Hasanah yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian duha terkait dengan masalah al-Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang penting bagi kita adalah menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini. Dan kita juga sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi dalam perjalanan itu kadang-kadang tidak mulus. Kita sudah mencari, minta kebaikan, tapi yang dapatnya tidak baik gitu. Itu banyak. Nah, yang semuanya itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita memiliki iman yang kuat. Jadi kalau kita memiliki iman yang kuat, segala persoalan beres. Termasuk kinerja kita, itu kalau kita tidak dibekali dengan iman, pasti sulit. Termasuk juga kalau kita tidak iman, tidak pernah dapat bahagia. Pasti itu. Karena bayangan kita orang bahagia itu punya duit, punya segala-galanya. Tidak. Nanti saya buktikan bahwa orang yang punya duit, punya kedudukan tinggi, mereka nggak bahagia. Nah kalau begitu bahagia itu apa? Kan begitu nanti. Nah bahagia itu sebenarnya adalah ridho dengan takdir Allah. Nah ini yang sulit. Yang bisa seperti itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi memposisikan diri kita sebagai orang iman dan takwa itu jadi penting. Ya, dan juga menyadari bahwa kita hidup di dunia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini sebenarnya. Dan kita rata-rata kebanyakan tertipu oleh dunia. Kita kejar dunia sampai mati-matian, lupa ibadah. Setelah ngumpul ditinggal mati. Karena tertipu. Ya. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau. Tidaklah kesenangan hidup di dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Ghurur itu kan horoh. Wong Jawa ngarani horoh. Nah, bahasa Arabnya ghurur. Menipu. Nah ini makanya menyadarkan kita sebagai manusia apa yang harus diperbuat dalam kondisi apapun. Kuncinya cuma iman takwa. Nah kalau iman takwa ini Allah akan sediakan surga masalahnya. Di dalam firman Allah disebutkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini kalau kita lihat dalam Quran itu takwa, iman. Kalau yang masalah iman disebutkan di dalam Quran juga, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak kepingin pindah dari surga itu.
Jadi kalau kita perteli Quran itu di sini ya itu, si masuk surga itu nanti iman takwa, iman takwa. Maka kebanggaan terhadap kelompok itu nggak boleh. Bangga kepada iman, kepada Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Kalau kita banggakan kelompok itu, maka jatuhnya kepada syirik. Nek syirik, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau di Muhammadiyah itu cirinya begitu, selalu menghindari dari kesyirikan. Makanya terkenal dengan pemberantasan TBC, penyakit takhayul bid'ah dan khurafat. Ini jenis-jenis masuk jenis kategori kesyirikan. Ya. Jadi itu kembali lagi kalau kita membanggakan kelompok jatuhnya kepada syirik. Itu disebutkan oleh dalam Quran begini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa yang dimaksud orang musyrik ini? Musyrik itu kan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Maka kata-kata saja jatuhnya bisa jadi syirik atau jadi iman. Kalau misalnya pada hari ini saya hadir di sini atas kehendak Allah, benar itu sudah. Dan atas kehendaknya Pak Irji misalnya, salah. Berarti itu masuk kategori syirik. Nah yang benar apa? Kemudian atas kehendaknya Pak Irji. Itu beda dengan dan tadi. Kalau dan sudah menduakan, itu hadis. Nah, makanya belajar syirik itu angel, mempelajari syirik itu. Nah, nyembah patung itu gampang ketok. Itu adalah syirik kubro. Tapi kalau syirik-syirik yang lain-lain itu sulit. Ya. Kembali lagi. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Lho ngeten iki musyrik. Mangel ini. Makanya kefanatikan itu iman, bukan kelompok, bukan golongan. Itu salah satu contoh bahwa tadi itu iman takwa itu mengantarkan kita ke surga. Tidak kita ke surga, syarat kita untuk masuk surga. Iman takwa. Kenapa Allah menyuruh bersegera wasari'u ila magfiratin mir rabbikum? Karena umur kita itu sedikit. Ya umur kita yang nanti kayak umur 75 tahun. Kira-kira umurnya awake dhewe sak jam setengah. Lho kok iso? Soalnya bandingannya kalau 1000 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari di akhirat. Nanti kalau kita umurnya 45 memang sak jam setengah umur kita itu. Makanya disuruh bersegera. Gak tertinggal. Ini umurnya 50 sak jam. Ya, berarti dekat. Makanya Allah cepet-cepet toh. Ya, itu terkait dengan masalah syarat-syarat masuk surga, salah satunya adalah takwa. Kemudian dampak iman dan takwa itu apa? Di masyarakat apakah ada? Ada. Kalau di suatu tempat itu orangnya iman takwa, Allah turunkan barokah di situ. Jadi saya ngomong selalu saya dasarkan kepada dalil. Apa dasarnya? Dasarnya dalam Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, lanya pendek, bukan la panjang. La panjang artinya tidak. Nek lanya pendek itu artinya sungguh. Fatahna dari kata fatah adana, telah kami bukakan alaihim kepada siapa? Kepada penduduk yang iman dan takwa tadi. Apa? Barokatin, beberapa barokah minas samaa'i wal ardh, dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Ini janji Allah.
Jadi siapa yang menempatkan dirinya sebagai orang beriman berarti memberikan kontribusi yang besar untuk kedamaian dunia. Sebab kalau sebaliknya mendustakan agama, Allah akan hukum. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka itu mendustakan lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi saya itu pernah mencoba untuk melihat kejadian-kejadian bencana di alam ini. Kalau menurut Quran itu sebenarnya dikarenakan penduduk itu dolim. Ada bencana gempa. Kalau gempa itu kan menurut ilmu pengetahuan ada lempengan-lempengan di dalam bumi itu yang bergerak. Tapi kalau lempengan bumi itu bergerak dihentikan oleh Allah itu gampang. Karena banyak orang beriman dihentikan bisa. Hukum malam tidak berlaku. Buktinya apa? Ketika Ibrahim dihukum bakar oleh Raja Namrud, dihukum bakar mesti hangus jadi abu. Karena sifatnya api itu panas, membakar. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, supaya Ibrahim ini selamat, Allah berfirman kepada api itu, ya naru, geni, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk. Walaupun hukum malamnya harus panas, tapi karena Allah perintahkan untuk dingin, dia dingin. Nah itu karena misalnya di dalam bumi ada lempengan-lempengan bergerak akan ada gempa. Padahal kalau di atasnya banyak orang yang beriman takwa, diwurung ya Allah. Nah itu dampak yang ditimbulkan seperti itu. Makanya terjadi gempa itu di negeri Sodom. Di Sodom itu kalau sekarang itu banyak namanya LGBT. Lanang pedo lanang seneng, wedok pedo wedok seneng. Diperingatkan enggak kelembakan diturunkan nabi untuk memperingatkan. Nabi ini disir pisan. Luar biasa. Akhirnya diturunkan apa? Gempa. Entah berapa skala Richter itu karena apa? Terbalik rumah-rumah itu, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Saking nemennya. Nah, ini salah satu efek daripada iman dan takwa. Nomor selanjutnya adalah dengan iman dan takwa kita terhindar dari perbuatan dosa. Contoh, tersebutlah seorang pemuda buruh mengembala kambing. Ya, kambingnya ada sedikit ribuan. Umpama diintit 10 negara. Umpamanya siji. Nah ini pada suatu hari ini diuji oleh yang namanya Umar bin Khattab. Hai pemuda, jualah kambing itu seekor saja kepada saya. Apa jawab pemuda itu? Ini bukan milik saya Tuan, ini milik majikan saya. Wes ngomong jeraganmu, nek wedhus sing kok dol nang aku iki dipangan macan. Ya bisa, jangankan 1, 10 ekar, kok siji maneh. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk korupsi, untuk menjual kambing tanpa sepengetahuan pemiliknya. Punya kesempatan dia. Tapi apa jawabnya? Fa ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Coba. Karena dia merasa dilihat oleh Allah, karena ada keimanan di dalamnya, maka dia tidak jadi melakukan korupsi itu walaupun dia punya kesempatan. Ini dampak iman. Dia punya kesempatan untuk menjual itu, tapi karena ada iman di dalamnya, yang imannya melarang itu dan dia kenal dengan Allah bahwa Allah itu melihat dirinya, tidak jadi dilakukan. Maka rumusnya adalah C sama dengan N plus K. C itu apa sih? C itu kriminalitas. Itu kaitan dengan agama ya dosa. Dosa itu terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Tadi pengembala kambing tadi punya kesempatan, tapi tidak punya niat. Tidak jadi. Kalau punya kesempatan, punya niat, jadi. Makanya panjenengan elang toko, gue sepeda motor, lah apa dikunci. Jarno apa nek ilang letak diri. Kenapa dikunci? Menghilangkan menghilangkan kesempatan. Ono wong jange nyolong niate elek. Dikunci rek wong elek dibandrek disor-sori kan digandeng.
dikembok bisa wangel kayak. Berarti dia tidak punya kesempatan untuk mencuri itu. Tidak jadi. Nah, karena keimanan seorang itu tidak tahu. Ono sing kuat, ono sing enggak. Kayak CCTV, kan begitu itu. Iki ngentit tagak iki nek mlebu mek mulai kayak pager. Itu sebenarnya sistem. Sebenarnya kalau kita iman kuat enggak pakai itu sudah sebenarnya. Tapi karena kita iman kita itu macam-macam corak, wis dikai sistem. Nah, ini bisa diterapkan dalam kepemimpinan. Rumusnya pokoknya supaya tidak ada kemaksiatan, kesempatan itu dihilangkan. Nah, itu trik. Ya. Itu salah satu bahwa itu bisa menyelamatkan dari perbuatan dosa kalau orang itu beriman. Selanjutnya, bahwa dengan iman dan takwa itu orang jadi bahagia. Kalau orang tidak memiliki iman takwa tidak akan bahagia, percaya saya. Saya itu sudah malang melintang itu bahagia itu apa sih? Kalau kita nggak ngerti bahagia masih ndolek sampai toko pojok gunung ya karo. Wong bahagia kurbannya segitiga wadhe ndolek segi 4 ya gak ketemu. Contoh ya. Kejadian nyata di Belanda. Tahun 1930 lho kok aduh. Gak masalah jauhnya, penting substansinya. Substansinya dengan materi ini cocok enggak? Tersebutlah seorang profesor bernama Ehrenfest. Dia guru besar, profesor, doktor, guru besar, soge, punya segalanya. Termasuk punya anak, punya istri. Ini sing soge profesor koyo ngene iku tidak bahagia. Loh, kok bisa? Karena dia dihadapkan kepada satu masalah yang sebenarnya gampang tetapi jadi berat karena tidak menyelesaikan dengan iman. Apa masalahnya? Masalahnya dia punya anak bodoh. Nah, akhirnya di sekolahnya kok bijine kok abang. Nek dulu itu nek bijine elek itu kayak mangsi abang dulu. Kok elek sekolahnya enggak tepak ya, geleh, macet bodoh. Kira-kira yang mikir gini, Pe. Aku iki profesor dokter kok duwe anak goblok. Anak sapa kira-kira ngono Pe niki. Kira-kira nggih. Sedih. Akhirnya apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya anaknya dibunuh. Ditembak kepalanya, ya moncrot. Kepala ditembak dari jarak cidek ya. Mari nembak, bingung deh. Mari bingung, ya apa harus diperbuat? Akhirnya dia bunuh diri juga. Dia ditembak sendiri, jadi 2 nyawa sekaligus hilang gara-gara apa? Punya anak tidak pinter. Gak bisa menyelesaikan dengan iman. Apakah yang seperti ini termasuk bahagia? Apakah kebahagiaan itu adalah harta benda? Ternyata tidak. Kalau yang bilang harta benda itu membuat bahagia karena saya ngomong itu melarat. Nah saya ngomong pada suguhin tidak. Karena kasusnya beda. Nah wong kan duwe paling sing di masalahnya masalah mangan. Masalah kebutuhan hidup. Tapi orang sudah punya segalanya beda persoalannya. Artinya sama. Nah kalau begitu kebahagiaan itu apa? Padahal kita itu setiap hari mendapatkan satu kenyataan hidup yang kadang-kadang nggak cocok dengan angan-angan kita. Kadang-kadang kita itu kepingin hidup enak, mewah, sugih, kok pancet, pas-pasan, merasa bersedih. Loh itu loh belum tentu jelek untuk kita. Umpama ya, panjenengan dikai sugih, mental jenengan bisa berubah. Sombong. Loh betul itu. Ya, bisa jadi sombong, akhirnya ngeremehin orang, ngenyek orang, suwe-suwe sing dinyek iki mangkel akhirnya diancam dibunuh. Dikai sugih tapi akhirnya dibunuh. Pilih mana dengan hidup sederhana, bisa ibadah, bisa macam-macam, dibandingkan dengan orang sugih akhirnya dibunuh. Pilih mana? Ya artinya apa? Yang nimpa kita itu terbaik. Cuma kita nggak paham.
Itu hakikat. Lah Allah tuh yang tahu. Kalau orang itu tak kayak isoge, bahaya. Contohnya, kalau saya tidak menyelesaikan dengan iman goyang saya kemarin kan nyalonkan, kan nggak jadi kan? Ini saya kasih contoh, sedih, ya sedih dulu dok, marun enggak, karena saya melihat hakikat. Kira-kira nek aku jadi, iki lho, menjerumuskan saya. Lo kok iso? Karena begitu jadi, saya harus memberi kompensasi kepada orang-orang yang membantu suara kepada saya dalam satu partai. Satu orang 200.000. Nah kira-kira orang ewu, ya 400 juta. Bendi. Anu itu nih. Akhirnya apa? Akhirnya kan galak utangan. Loh saya ini sudah bersumpah kepada Allah tidak akan utang duit riba. Itu sejak muda ya. Tidak sekarang aja. Sejak dulu saya itu punya uang tidak pernah saya taruh di bank. Saya taruh di lemari. Ya. Nah pada suatu hari saya ini melanggar. Secara nggak langsung. Misalnya saya itu utang duit. 2.900 biar ini. Aku ganti duit, sertifikat duit. Dipinjam sertifikatnya untuk utang 300 juta. 2.900 itu 300 juta nggak patah, menurut saya itu ya Mbak Didi. Bungai 75. Wis 375 cicilane 15,5 juta sak wulan. Dibayar ping 8 gak iso bayar. Oh, banke nagih aku. Seneng omahku nol jalan. Sing nyewa pisan. Wong nyewa di tempat saya. Wah, saya berusaha setengah mati. Ya apa isane gak disita. Akhirnya saya bayar. Saya bayar 3 kali. Saya 50 juta. Ngerenyeng waktu itu. Ingin terus-terusan ya lembut. Akhirnya tak jual. Tak jual. Duduk-duduk regane tak kena timbangane disita. Hilang sebagian rumah saya. Loh. Karena apa? Saya menyadari saya melanggar janji saya kepada Allah. Makanya saya itu harus hati-hati. Nah, ini aku hati, akhirnya kan saya hutang lagi. Melanggar mana? Hancur saya pasti. Maka sebenarnya saya tidak jadi itu diselamatkan oleh Allah. Loh kan enteng akhirnya pikiran ini. Diselamatkan supaya tidak terlibat seperti itu. Loh, memang artinya apa? Berarti kebahagiaan itu sebenarnya adalah menerima takdir Allah. Ya, kalau kita nggak bisa menerima takdir Allah, wis gak akan bisa bahagia, percaya saya. Nah, yang bisa menerima takdir Allah itu adalah orang yang beriman takwa. Maka saya simpulkan tadi, wong nek gak iman takwa gak akan bisa bahagia yang sesungguhnya. Karena kita hidup selalu mendapatkan sesuatu yang belum tentu sesuai dengan angan kita. Lah Quran ya apa Quran ini? Quran ini ngeten. Ya. Qurannya yang terkait dengan itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Yo gak enak perang bunuh-bunuhan. Akeh rondo mergo dipateni kabeh. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan anak-anak kecil. Itu banyak. Yo gak nyeco tapi dibom mati kabeh. Gak seneng. Tapi kata Allah, asa antak rohu say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Allah tahu sedang kamu tidak tahu. Ayat ini panjenengan pegang militan. Mendapatkan apa saja, oh biasa. Karena hakikatnya kita ambil hakikatnya. Kalau kita ambil syariatnya tok ya ngono. Berat seperti itu tadi. Dua anak bodoh akhirnya mateni dewi mateni anak. Itu akibat tidak diselesaikan dengan iman. Makanya ini saya angkat ini penting. Umpama panjenengan ini nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan bekerja ya seperti tadi. Pengembala kambing gak perlu dikontrol iman itu.
beres. Masih nyambut gawe kuwabe. Nek bisa seperti itu, waduh luar biasa. Jadi kebahagiaan sebenarnya adalah orang yang iman takwa. Kita lanjutkan.